Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambahkan nikmat dan rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam, tidak lupa marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena hal ini berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan untuk beribadah kepadaku." Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya, kepada makhluknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana seorang perempuan yang dalam keadaan tidak suci, atau ketika haid, atau ketika nifas dan lain sebagainya, apakah masih dapat melakukan ibadah? Atau ibadah apa yang dapat dilakukan bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid? Dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama membuka kitab Al-Azkar, bahwa di dalam kitab Al-Azkar dinyatakan ajma'al ulama ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisan lil muhdits wal junubi wal haid wan nufasa. Dalam kalimat ini dikatakan bahwasanya ulama telah bersepakat atas kebolehan berzikir di dalam hati maupun lisan bagi orang yang dalam keadaan berhadas dan orang yang junub, juga demikian orang yang haid dan perempuan yang sedang nifas. Bentuk zikirnya seperti apa? Wa dzalika fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir was salati ala rasulillahi wad du'a wa ghairi dzalik. Adapun bentuk zikirnya yang boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang dalam keadaan haid adalah seperti tasbih subhanallah, seperti tahlil wat tahlil la ilaha illallah, wat tahmid alhamdulillah, wat takbir Allahu akbar, was salati ala rasulillahi wad du'a, bersalawat kepada Rasulullah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu itu yang boleh dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan haid. Dan apa yang tidak boleh dilakukan? Tentunya ibadah-ibadah yang seperti sholat, tawaf, yang memang mewajibkan atau mensyaratkan seseorang untuk dalam keadaan suci. Demikian pun dalam membaca Al-Quran. Kita lanjut pembahasan di dalam kitab Al-Azkar. Dikatakan, walakinna qira'atal Qur'an haramun 'alal junubi wal haidhi wan nufasa. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu haram hukumnya bagi orang yang junub dan haid dan nifas. Artinya apa? Zikir diperbolehkan untuk orang yang dalam keadaan haid. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, salawat kepada Rasulullah, demikian pun doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun membaca Al-Quran haram hukumnya atas orang yang junub, yang haid dan nifas. Sawa'un kana qara'a qalilan aw katsiran, baik membacanya sedikit ataupun banyak, hatta ba'da ayah, meskipun sebagian ayat. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi bighairi lafzin. Namun di sini diperbolehkan. Untuk apa? Untuk mengingat-ingat Al-Quran atau membaca Al-Quran namun hanya di dalam hati saja, min ghairi lafzin, tanpa harus disuarakan. Wa kadzalika an-nadhru fil mushaf, demikian pun yang diperbolehkan yaitu melihat mushaf, wa imraruhu 'alal qalbi, dan kemudian melihat mushaf dan kemudian membacanya namun hanya di dalam hati saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apalagi yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan haid? Tadi kita sudah, pada pembahasan awal kita sudah membahas bahwasanya boleh bertasbih, boleh bertahlil, tahmid, takbir, salawat kepada Rasulullah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lalu diterangkan kembali. I'lam anna fadilat dzikri ghairu munhasirah fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa nahwiha. Artinya apa? Bahwasanya zikir atau fadilah, keutamaan zikir itu tidaklah terbatas hanya pada tasbih saja, hanya pada tahlil saja, hanya pada tahmid saja, hanya pada takbir saja. Namun segala sesuatu yang kita lakukan, jika itu karena Allah, maka itu pun akan menjadi zikir kita kepada Allah. Kadzalika qalahu Sayyid Ibn Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama, wa qala Atha rahimahullah, majalisul dzikri hiya majalisul halali wal haram. Yaitu majelis zikir tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang mengatakan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Namun ketika sesuatu itu berkaitan dengan halal dan haram, majelis mengkaji halal dan haram, kemudian bagaimana ada jual beli, kemudian bagaimana ada berpuasa, nikah dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang didasari karena ikhlas, taat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu pun disebut dengan zikir. Oleh karenanya, bagi perempuan-perempuan yang sedang haid, tidak ada alasan untuk kita berleha-leha, bermalas-malas dalam keadaan haid. Banyak ibadah yang dapat dilakukan meskipun bukan dalam keadaan haid, kecuali memegang mushaf, membacanya dengan lafaz, tawaf, sholat dan lain sebagainya memang tidak dibolehkan. Namun berzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, bersolawat, berdoa, melakukan segala sesuatu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah menjadikan ibadah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan memberatkan timbangan kita kelak di hari akhir nanti. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.